Hai guys, kembali lagi di TechSuma setelah beberapa lama, dan kali ini saya akan cobain review salah satu monitor gaming terbaru dari SPC, yaitu SPC Pro SM Curve 32 HD. Monitor ini bisa kalian dapetin di marketplace dengan harga resmi 3,9 juta, dan untuk link pembelian udah saya sertain di deskripsi. So, saya akan coba share experience saya setelah saya gunakan sebagai monitor utama selama kurang lebih semingguan, dan mungkin bisa kasih gambaran apakah ini monitor yang tepat buat kalian di kelas harganya. So, untuk boxnya sekilas kayak gini, masih mirip-mirip dengan seri 24 inch yang pernah saya unbox. Di dalamnya kita akan mendapatkan kabel power dan adapter, kabel HDMI, kabel DisplayPort, ada buku garansi dan user manual, dan tentu saja terdapat kaki-kaki monitornya yang solid berbahan metal. Untuk kakinya ini juga ada sedikit perbaikan dari versi sebelumnya. Di alasnya sudah tertempel pelindung gesekan, dibanding versi sebelumnya yang pernah saya review, yang kita dikasih berupa stiker dan perlu kita tempel lagi secara manual. Next, kita lanjut ke portnya. Ini cukup standar, ada satu slot HDMI, slot DisplayPort, earphone, slot USB, dan power port. Karena hanya ada satu slot HDMI, ini mungkin bakal agak merepotkan buat kalian yang mau pakai sekaligus dengan PS4 atau device multimedia yang lainnya dan belum pakai DisplayPort di PC kalian. Oh ya, SPC Pro 32 inch ini juga udah support VESA mount untuk pemasangan di dinding. Untuk pengaturan, terdapat 5 tombol di kanan belakang layar, dan penggunanya cukup mudah dan hanya perlu sedikit penyesuaian. Dari atas ke bawah adalah tombol menu sekaligus OK, tombol back atau cancel, tombol up, down, kemudian tombol power yang menyala biru saat monitor menyala. Untuk menu pengaturan yang disediakan masih sama dengan seri SPC lainnya, cukup lengkap seperti ada pengaturan brightness, contrast, black level, atau color temperatur. Monitor ini hanya mendukung adjustable tilting ke atas dan ke bawah, tidak memungkinkan untuk pengaturan secara panning, dan ini juga masih bisa dibilang wajar untuk di kelas harganya. Sedikit kekurangan minor di sini buat kalian dengan tinggi badan rata-rata, akan ngerasa posisi monitor ini agak ketinggian, jadi kepala perlu agak diangkat untuk lihat bagian atas layar. Tapi dengan sedikit penyesuaian, rasanya sih kalian bakal terbiasa. Kemudian untuk build quality-nya sendiri cukup solid, terutama stand yang berbahan metal dan cukup kokoh, dan cukup firm juga, jadi nggak gampang goyah saat meja digoyangkan. Untuk desainnya cukup nice, dengan warna abu gelap dan di bagian belakang ditambahkan pola-pola untuk mendukung aksen gamingnya. Untuk sisi bezel juga pas menurut saya, terlihat ideal dengan ketebalan 7 mm. Pada bezel bawahnya memang terlihat agak tebal, namun dengan tambahan aksen brass metal dengan logo SPC, masih terlihat serasi dengan overall looks-nya. Dan next kita lanjut ke sisi display. SPC 32 Pro SM Curve ini berukuran 32 inch, resolusi Full HD, panel VA, refresh rate 144Hz, dan support G-Sync. Untuk kualitas display, overall buat saya standar aja. Untuk kontras dan akurasi warnanya masih bisa dibilang standar aja. Poin utama dari monitor ini memang lebih ke ukurannya yang besar, jadi memang sangat lega untuk keperluan multimedia, nonton film, dan bermain game. Kalau kalian udah pakai monitor ukuran ini selama beberapa hari, rasa-rasanya kalau balik ke layar 24 atau 27 inch, ini bakal kerasa kekecilan. Sama seperti versi 24 dan 27 inch-nya, untuk dipakai gaming masih enjoyable, cuman nggak rekomen untuk kebutuhan desain grafis atau editing video, karena akurasi warna yang cukup rendah. Warna-warna tertentu ini masih terlihat off seperti hijau atau ungu yang bakal terlihat pucat. Di tepiannya juga terdapat sedikit bleeding yang makin kelihatan terutama saat kalian pakai wallpaper warna gelap. Tapi ya overall ini sih nggak terlalu mengganggu pemakaian. Kemudian untuk sisi curve displaynya, SPC Pro 32 ini punya curvature atau kelengkungan 1800R yang cukup umum digunakan saat ini, tapi untuk aspek rasio 16:9, tingkat kelengkungannya nggak akan terlalu kerasa. Untuk response time-nya juga standar kelas monitor gaming dengan 1 millisecond response time, dimana saat saya coba tes dengan bermain CSGO, hasilnya cukup nyaman dan nggak kerasa ada delay. Untuk sisi refresh rate-nya sendiri, monitor ini support sampai 144Hz, yang tentunya harus didukung dengan hardware yang juga mumpuni untuk gaming. Kalau kita cek dengan Nvidia Control Panel, refresh rate-nya masih bisa di-overclock ke 165Hz, tapi rasa-rasanya mata kita nggak akan terlalu bisa bedain antara 144 atau 165Hz. SPC Pro 32 inch ini juga support Nvidia G-Sync, jadi bisa meminimalisir screen tearing untuk kalian yang punya VGA yang kompatibel. So, buat kalian yang lebih dominan untuk pemakaian gaming dibanding multimedia, saya rasa monitor ini cukup oke di kelasnya. Oh ya, ada satu isu yang saya temui saat kita ingin pindah ke HDMI, misal dari PC yang terkonek DisplayPort ke PS4 yang via HDMI. Saat saya coba, kita harus matikan dulu PC-nya, baru monitor ini bisa ngedeteksi input HDMI.
Dan kalau dari HDMI, kita bisa langsung pindah aja ke DisplayPort. Dan hal ini juga agak merepotkan buat kalian yang mau pakai dua input ini secara bergantian. So, dengan layar besar 32 inch, 144Hz refresh rate, support T-Sync, plus layar curve dengan desain yang udah gaming banget, monitor ini buat saya juga jadi salah satu pilihan menarik buat kalian yang punya budget di bawah 4 juta, terutama buat kalian yang lebih butuhin layar besar untuk sekadar misalnya adu main PES atau FIFA dengan teman secara offline. Rasanya sih bakal lebih puas pakai monitor ukuran ini dibanding hanya 24 atau 27 inch. Kemudian monitor ini kurang saya rekomendasikan buat kalian yang ingin pakai untuk pekerjaan desain atau editing yang butuh color akurasi dan ketajaman teks yang tinggi. Dan monitor ini juga masih oke sebagai secondary monitor di samping monitor utama yang nggak menuntut kualitas display yang terlalu mumpuni. Oke, demikian ya review saya untuk monitor SPC Pro SM Curve 32 ini. Jangan lupa klik like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan akhir kata, thanks for watching and see you next time.